mulut yang gating-gating. Please enjoy the trip. That's the destination. Oke, tukang jalan, kita mulai lagi. Ini kita jalan lagi nih, iseng nih. Jalan gara-gara ada satu nih anggota keluarga yang berulang tahun. Ulang tahun yang ke-7 tahun. Cecil, happy birthday. Happy birthday, Sheila. Nah, dia sebenarnya mintanya aneh-aneh. Dia cuma minta diucapin di lewat WA, Lewat WA. lewat WhatsApp kalau dia kelas. Kayak kemarin bikin video lo ucapin selamat ulang tahun. Pagi-pagi mau cuma buat ngecek kok ada yang ngecek. Bangun pagi buat ngecek. Terus dibalesin thank you terus ke kamar ya, terus bilang thank you for saying happy birthday to me. Anaknya segitu aja udah bahagia. Nah, kita nih mengajak jalan ke arah Lembang lagi. Cuma satu tempat, satu hotel yang lumayan lah buat apa ya? Buat ngilangin Iya. pegel linu. Di sana tuh nggak apa, kalau nggak nginep juga nggak apa-apa. Nggak nginep nggak apa-apa. Jadi mereka kayak ada kafenya gitu, terus kadang-kadang tuh nggak tahu masih ada atau enggak ya, dia kayak bikin konsep angkringan, jadi tuh harganya tuh lumayan murah sebenarnya untuk kelas hotel ya. Terus tuh enaknya banyak ini kan ya, tempat main anak Ya. dan bisa tamu tuh walaupun nggak nginep dia Nggak bisa nginep, bisa main gitu. Terus ada pojok gelato juga, jadi nggak perlu nginep dan nggak terlalu mahal juga sih, belum kali di situ oke lah gitu tempatnya. Namanya itu Green Forest Hotel di Ya. Sersan Bajul. Jadi kita mau ke sana. Dan sebelumnya seperti biasa kita ngedropin barang dulu. Hari ini aku mau COD. Tapi ini bukan COD dulu. Jadi ini udah kenalan, udah kenal lama, udah pelanggan lama. Dari dulu dia di Pusdikas di kompleks Kota Baru kita, terus pindah ke Gatin, tapi masih lumayan deket. Jadi ya udah kalian lewat di dropin aja. Iya. Seperti itu. Ya, nanti kita lewat. Titip buat ibu komandan. Iya, itu komandan. Seperti biasa kita lewat jalan ini lagi ke belakang ya. Ini tuh masih ini ya, masih rame gak sih yang si nyakopsah kode blue Oh, kamu ngikutin nggak? Kayaknya udah mulai cooling down. Iya, ya udah mulai ini katanya sih nyakopsahnya. Dia sekarang akhirnya jadi tambah viral loh, dipanggil di TV, Luar di biasa. podcast, mantep banget kan. Katanya sih dia sama si kode blue-nya udah baikan, udah damai, udah biasa gara-gara aja. di itu ya, didamain sama si siapa yang punya burger itu. Ya Denny Sumargo ya kalau nggak salah ya. Pokoknya gitu lah, rame lah. Semua owner skincare lah juga ikut lah, datang apa segala macam. Wah semua deh youtuber, artis pokoknya datang lah, biasa lah nebeng yang lagi Oh iya. viral kan. Apa istilahnya? Pansos. Ya aku juga mau sebenarnya, cuman kita Tapi jauh ya. jauhan. Dan kita siapa? Kita siapa? Padahal awalnya tuh sebenarnya kalau dilihat ya, Bunda kan penasaran tuh, lihatlah di Google, ngetiklah Bunda nih Oteng Madun gitu ya, kalau nggak salah namanya. Memang sebelum rame yang review pertama kali yang itu si Juju ya, Jujur. di Google itu sebenarnya reviewnya udah banyak yang ngomong kayak gitu. Yang jelek ya? Bagus. Yang kayak misalkan makanannya tuh mahal banget, overpriced, terus habis itu yang kalau bungkus bawa kresek, yang kayak gitu kan udah banyak di Google reviewnya itu. Cuman kan di Google kan orang nggak terlalu menyorot ya. Nah berhubung ini si Juju ini salah satu food blogger juga lumayan rame juga kan di Instagram dan TikTok kayaknya, jadi pas waktu dia dateng rame lah gitu, karena dia udah banyak followers segala macam kan. Nah sebenarnya yang disorotin si Jujunya itu dia nggak bilang makanannya itu nggak enak atau gimana sih. Ada sih yang enak kemarin dia bilang. Dia bilang enak, ada enak gitu. Cuman dia kan waktu itu cuman kayak kaget aja, wah kok tempatnya ternyata tuh jorok, nggak bersih, kotor. Dan itu ada buktinya, dia nggak mengada-ngada menurut Bunda ya. Menurut Ada Bunda videonya sih, kan? ada videonya. Menurut Bunda sih Juju ketika itu nggak salah. Dia sangat-sangat objektif loh, maksudnya karena ada bukti video ya. Kalau menurut Bunda ya, jadi dia bilang tempatnya tuh nggak enak gini-gini, cuman nggak ada videonya segala macam. Nah itu kan kita bisa mempertanyakan kebenarannya ya, tapi ini enggak kok, ada videonya dan memang itu yang terjadi gitu kan. Terus waktu pas dia bungkus makanan
emang dikasihnya plastik, kresek merah itu gitu. Mungkin juga si AA sih, si Jujunya bawa plastik dari rumah kayak jatuhin gitu, nggak mungkin. Jadi kan emang dikasih apa sih karyawannya. Memang pada saat itu katanya si nyangkopsaknya lagi nggak di itu, Ya. nggak di tempat. Tapi benar sih caranya gitu, dadakan. Dadakan, memang harusnya sebaiknya kan gitu, sama aja kayak orang audit atau segala macam nih. Kalau Iya. misalkan ada razia kan dadakan ya, lebih real gitu. Kalau misalkan kamu bilang, oh hari ini nih ada yang mau datang buat berita ini, ya kita udah prepare dong, udah dibagus-bagusin. Udah tuh orang pulang, ya udah balik lagi kan amburadul. Nah itu kan sebenarnya yang jangan terjadi kan, jangan kayak gitu kan, sama aja kayak dibong-bongin ya. Benar. Dan kan jujur kan Rikulah dengan apa yang dia alamin kan, gitu kan, ya fair dong, dia datang, dia beli, dia bayar, terus dia mau komen apa, itu kan hak dia ya, sebagai customer ya, dia punya hak gitu kan. Udah tuh, ya Allah, ternyata si Jakobsahnya gila ngamuknya waktu itu. Kamu ada lihat nggak, Bunda tuh sampai kaget-kaget tuh yang dia yang apa teriak tantrumnya sampai. Tapi kan kita udah bahas ini ya di video Oh sebelumnya. iya, udah ada ya. Video sebelumnya. Oh iya. Udah ada tuh. Jadi sekarang itu mereka udah damai. Udah damai. Si Kodlunya sama si Nyangkopsa. Terus Nyangkopsanya juga kayak udah yang kayak ya udah kayak minta maaf, udah inilah gitu, nggak yang ngamuk-ngamuk lagi gitu kan. Cuman yang kasihan itu sebenarnya si Omainya. Dia tuh jadi kayak apa? Jadi public enemy dong sekarang. Iya gitu, maksudnya yang kasihan. Itu sampai gini nih waktu itu kayak ada di podcastnya siapa ya waktu itu ya, Melanie atau Melanie. siapa. Iya yang dia nangis-nangis ya, katanya jadinya anak sama cucunya juga ikut-ikutan dibully netizen gara-gara masa sih? ini gitu. Nggak tahu juga ya, tapi memang kalau dicek-cek, Bunda juga suka cek-cek di komen-komen ya, emang ada gitu. Tapi ya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api Ya. sebenarnya, iya kan. Jadi kalau misalkan ya, terus dia juga dibikin story waktu itu kayak intinya tuh kayak kita tuh kalau nolongin orang tuh gak usah deh nolongin yang sampai segimananya gitu, karena kita nggak pernah tahu orang ini ternyata kayak gimana gitu. Lah. Jadi mungkin dia kayak ngerasa, oh lu udah gue bela-belain, lu mati-matian, lu gue sampai lapor, ternyata malah dia malah balikan nama yang gitu. Ya kan ini jadi kayak jong gitu nggak sih? Ya kan gitu. Nah gitu. Jadi dia kayak adalah penyesalan gitu. Cuman kalau nggak salah waktu itu si Kodlunya waktu di podcastnya si Denny bilang dia nggak mau damai kan. Dia bilang kalau misalkan mau damai, si Omainya harus hapus YouTube sama TikTok, Instagram, pokoknya semua all sosial medianya gitu harus dihapus. Setuju sih, benar harus gitu memang. Tapi dia nggak mau kan, karena dia bilang hidupnya dari situ. Lah sekarang dia buka identitas orang tuh apa nggak matiin? Iya, jadi Kodlunya bilang karena dia katanya Omainya berarti udah merusak dirinya dia, Iya, brandingnya dia. Benar. Gitu. Jadi katanya dia harus bayar 130 juta gitu per hari lah ganti ruginya si Kodlunya gitu. Karena merasa brandingnya dia di Iya. gitu. Ya sebenarnya hak orang sih mau ngeliatin muka kayak, kayak apa maksudnya kayak Kayak kita gitu, yang kita liatin jalan, orang kan biasa Iya. ngeliatin muka kan. iya gitu. Itu pun ya ini ya hak orang masing-masing ya, Iya. buat misalkan kita nggak mau mukanya dia, ya terserah orang sih gitu. Terus kayak misalkan orang mau bikin story di IG mau ini pakai filter gimana Iya, sih, ya itu terserah. hak orang ya, Iya. privasi orang masing-masing gitu. Suka kita lihat, nggak suka ya udah begitu kan. Selama fasilitasnya disediakan dipakai dengan benar ya nggak apa-apa. Iya. Makanya tapi yang untung sebenarnya pihak yang paling diuntungkan di situ Nyangkopsa kok. Dia Iya, tambah viral dong, booming loh, rame, jadi booming, terus dipanggil ke podcast dan segala macam acara-acara TV kan. Sekarang kan kalau jadi artis tuh udah gampang banget, Oh, tadi jalur viral. Aku mau dong diviralin dong teman-teman. enggak, ini nih si Dedi pernah Siapa? bilang kan, don't make stupid people famous kan. Iya, tapi Ya ini otomatis otomatis sih. Tapi pada kenyataannya emang begitu loh. Kalau Iya. kamu lihat deh, ada Iya yang berprestasi itu viralnya Enggak. cuma sehari 2 hari, sudah hilang. habis itu hilang. Tapi kalau yang aneh-aneh tuh kayak si Dennis yang itu tuh yang Yang mana? cadel itu, Oh, dia tiba-tiba dia hamil terus nggak ada ini itu ya lo, terus dia bisa donasi segala macam, itu banyak yang nontonin, banyak yang komenin, coba. hal aib aja bisa dikonten. Iya, yang hal-hal kayak gitu-gitu Kalau kayak zaman dulu kan orang diam-diam nih hamil luar nikah kan. iya gitu. Terus habis itu kayak tapi tuh banyak aja yang ngelihat profil IG segala macam, itu kan jadinya kan
makanya saya punya aduh ini kalau zaman sekarang sih kayak paling gampang tuh ngejual yang kayak gitu-gitu justru, tapi kalau kita Bener. menjual sesuatu yang mengedukasi, sesuatu yang berprestasi itu nggak ini loh, nggak akan viral. Ya kan, makanya pernah protes kan sama Denny kok gitu ya gitu. Ya tapi itulah nyatanya mau diapain kan. Iya makanya gitu tuh, kalau yang aneh-aneh dikit kan lebih dipanggil di podcast di apa-apa kayak seriusan gitu tuh. Apa yang bisa anak-anak ini pelajari dari situ ya gitu kan. Joget-joget. Iya yang joget-joget yang kayak gitu-gitu kayak entah apa lah gitu kan. Ya memang bagi sebagian orang sih itu hiburan ya. Cuma Sebenarnya kalau ini ya, wah ngeliatin orang telolet gitu. Orang aneh-aneh gitu diliatin gitu. Ya kayak zaman dulu lah, zaman dulu kita kecil-kecil ingat nggak? Kalau lagi jalan gitu ngeliat ada orang gila di pinggir jalan malah dilihat-lihatin. malah diliatin. Nah, zaman sekarang nggak sama, gitu ngeliat aneh-aneh ditontonin. Begitu ngeliat yang benar-benar ada ilmunya, Ya, dicuekin. iya. Jarang kan yang prestasi-prestasi itu yang masuk ke media, justru yang aneh-aneh itu yang masuk ke media. Yang apa tuh yang suka lagi Fajar sad boy nggak tahu tuh apa ininya gitu, nggak ngerti apakah kita yang ketinggalan zaman atau gimana ya, apa selera humor kita yang kurang atau gimana ya, tapi Ya, nggak tapi kita- ngerti sih. Orang butuh tontonan, Ya mungkin karena sekarang ini hidup tuh udah semakin berat ya. ya orang butuh hiburan. Ya, jadi orang butuh sesuatu yang ringan, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang bisa diketawain, ya kan? Kayak gitu kan. Oh berarti gini juga ya? Mungkin orang ngeliatin yang aneh-aneh itu sambil bilang mati, aduh kasihan bener sih hidup lu, gitu ya. Kali ya. Mungkin ya. Dia ngeliat itu bukannya sebenarnya suka tapi ngatain gitu. Tapi nggak tahu mungkin. Nah terus jadi gimana sih Jakobsan? Udah makin ini dia Tetap lo deh. dia sebenarnya juga yang udah aneh kasusnya kan sebenarnya masalah kayak gitu-gitu kan Iya, biasa sepele. aja ya dalam hal bisnis usaha itu Iya. kayak ya emang itu akan terjadi gitu, nggak bisa dihindarin. Akan ada orang yang review bener-bener jujur kayak gimana ya, kayak itu udah resiko kalau misalkan lu memang pengen semua orang reviewnya bagus, mau dadakan kek, mau di planning kek, mau berkabar, mau nggak berkabar, ya lu ada penilaian atau enggak ya lu memang bener-bener gitu ya kan gitu. Tapi jadi ingat satu cerita dulu waktu zaman kecil di kota yang jauh sana. Jadi zaman dulu tuh kita tuh kalau setiap hari apa gitu ya, ada dapat pengumuman bahwa hari ini akan ada razia. Ya. Jadi yang bawa kendaraan Di jalan ini. di jalan ini razianya disebutkan daerah ini, daerah ini, Iya. daerah ini. Nanti kalau lewat sana harus mengikuti peraturan, terus pakai helm, Iya. terus kayak gitu-gitu. Nah, tapi kita jadinya males keluar hari ini ada razia. Ada razia. Ya Jadi udah. apa gunanya razia berarti gitu kan? Iya. Nah makanya itu Iya. sama aja kayak di kantor juga lah. Aduh, Iya, udah iya. pasti kan. Ada bos nggak ada bos deh. Iya. Tapi juga dulu waktu kerja di salah satu bank itu kan ada mystery shopper ya, ada penilaian Oh, namanya dulu MRI. Ya. Jadi itu kalau udah ada MRI memang itu nggak dikabarin, cuman kan kita tahu kenal seorangnya kan. Masakah? Jadi, salah juga di situ. Nah, jadi kalau misalkan tuh MRI datang kan udah kode-kodein nih, ada MRI gini-gini. Kita tuh udah 100% banget tuh, service excellent nih, semua pokoknya dilakukan all out. Tapi ketika itu bukan si MRI itu nasabah biasa, ya kita maksudnya standar tetap bagus ya melayani. Cuma maksudnya tidak se-strict kalau kita ngelayanin MRI gitu. Lah itu ya biasa aja gitu. Jadi kan ya gimana ya? Kalau kayak gitu emang harusnya itu mendadak dan kita nggak tahu sama sekali. Kalau mau yang review aja yang jujur ya, yang jujur. Makanya sekarang kasihan si Omei, cuman Omei itu sebenarnya dia salahnya cuma satu, dia ngata-ngatain orang itu loh. Nah. Sebenarnya yang bikin netizen tuh murka adalah ini orang tuh keluar konteks ya. Kita lagi ngomongin makanan, lagi ngomongin tempat, Iya. resto lah ibaratnya gitu ya. Tapi kok dia malah ngetawain ini Iya, jahat fisik. banget loh. Iya, dia malah ini fisik, terus dia bilang apa kayak dukun. Tapi waktu pas ngelihat si kode dulunya di podcast dari Enggak, Sumatera, biasa. enggak kok Ya memang berisi sih, berisi, cuman dia muka-muka koko-koko berduit kok. sama tukang makan kayaknya. Iya, sama pertama kan kelihatan soalnya hitungannya. Terus kelihatan sebagai perempuan ya benar ngeliat dia sebagai koko-koko bau duit ya. Jadi
Jadi kalau dibilang enggak biasa aja kok, nggak yang ini banget. Lagian emang kenapa? Emang kalau orang kayak dukun mukanya nggak bisa jadi food blogger? Ya kan? Enggak dong. Nah sebenarnya salahnya dia itu di situ. Yang Bunda juga nggak suka tuh Ya. di situ sih, karena dia ngata-ngatain orang. Maksudnya kayak nggak ada hubungan sama sekali. Apapun yang terjadi kita tuh nggak boleh ngata-ngatain Jelekin orang tuh nggak boleh. jelekin orang tuh nggak boleh. Gitu. Apalagi orang ini tuh nggak nyenggol dia sama sekali gitu. Nggak ada kan satupun, aduh sayur lihat tuh orang berpanen selada, Waduh, iya. astaga. Kita nggak boleh kan ngata-ngatain kayak gitu, apapun yang terjadi lah ibaratnya gitu. Apalagi nggak ada kok satupun kalimat yang kode dulunya yang nyenggol dia lah gitu. Iya. Nggak ada gitu. Tapi dia jadi kayak, lah kata Bunda ngapain jadi malah ngata-ngatain fisik sampai ketawa-ketawa begitu. Padahal dia tuh oplas sana sini mukanya gitu. Oplas. Iya benar. Udah kayak minyak ya oplas. Oplos. Oplas ya. Makanya itu sih netizen tuh sebenarnya tuh nggak sukanya tuh di situ. Kayak Ya. jadi kayak nggak profesional kan. Maksudnya kayak kok jadi malah larinya ngetawain Fisik. gitu fisik. Terus kata netizen, oh ini mah kalau sudah main fisik mah udah telak kalah berarti katanya gitu. Udah nggak ada lagi ranah profesional yang bisa dicela. Ya. Akhirnya dia nyari celah Fisik. pribadi gitu. Tapi kemarin tuh kayak itu dibaca ini apa tuh? Tempatnya pintunya Sengaja udah barter. si apa? Chef Juna ya. Oh iya. Dia dibilang kok sekarang itu banyak food vlogger nih bukan yang ngebangun tapi malah ngerusak ya kondisinya. Maksudnya gini, menurut dia sih kalau memang kalian pencinta makanan ya udah gitu silakan. Terus kalau kalian bilang ini bagus tapi jangan menghakimi gitu dia bilang. Iya. Tapi kan sekarang gini, yang dinilai kemarin awalnya kan lingkungan bukan makanan. Bukan makanan, kebersihan. Kebersihan. Kebersihan makanan. Iya. Sebenarnya itu oke kok, karena customer juga berhak ya. Benar. Karena itu juga terkait dengan kesehatan. Benar. Takutnya kalau itu kotor apa malah mencelakai orang ya. Sebenarnya gitu sih. Terus Chef Juna. Jadi dia bilang itu, jadi sekarang tuh banyak tuh food blogger ini yang sebenarnya dia nggak kompeten, ya kan? Tapi malah masuk ke ranah orang lain gitu. Ya, ya. Nah, menurut dia begitu kesimpulannya semua dari ceritanya dia ya. Tapi kalau nggak salah si Konsul itu dia punya sertifikasi katanya sebagai konsultan MND. Oh ya? Iya. Tapi dia memang nggak pernah keluar kalau dia adalah konsultan MND gitu. Benar. Kayak gitu loh, jadi makanya dia juga nggak mau nunjukin muka dia gitu. Maksudnya kalau dia pergi ke satu tempat dia diem aja, orang kan nggak kenalin kan ya. Jadi mungkin dia bisa lebih objektif gitu reviewnya. Iya benar Mungkin sih mungkin dia. pemikiran dia seperti itu gitu. Iya kan, dan Iya. Bunda juga lebih suka konsep yang seperti itu sih. Benar. Ketika orang nggak tahu gitu, karena kalau kita tahu kita lagi dinilai itu kita tuh pasti deh. Refleks kita sebagai manusia kita pasti akan menampilkan 100% 1000% yang terbaik yang ada dalam kita ya kan. Iya. Itu udah pasti kalau kita dinilai. Nggak mungkin lo kalau dinilai terus tiba-tiba sengaja banget terus jelek-jelekin gitu, nggak mungkin gitu. Jangan kayak dulu kerja juga aku kalau ada bos, ada kepala cabang depan aku rajin banget. Tapi kalau udah kepala cabang pergi main handphone aku upload foto, tas juga. Oh beda berarti. Kalau Beda. ayah nggak? Kalau kamu nggak ya You. Ya setiap saat benar. aku enggak. Makanya aku dulu nggak tahu tuh kerja. Karena di depan kelas. Oh, karena depan kelas ya kamu karena kamu ngajar kan, nggak bisa gitu. Kalau Bunda kan enggak kan. Iya, makanya mohon maaf ya dulu astaga. Ya itulah jeleknya karena aku bekerja tidak mengikuti kata hati dan vision. Tapi kan dapat gajinya. Dapat gaji dari suami sih ya sebenarnya. Dapat gaji dari suami. Aduh, Wow. itu jadinya itu kayak malah ngata-ngatain fisik gitu, udah kayak Iya. kita zaman kayak orang anak kecil lah gitu. Nah akhirnya sekarang dia yang nangis kan katanya anaknya jadi gedung dibully lah, dia ngebully orang apa kabar katanya gitu. Masa orang boleh dia nggak boleh? Iya makanya dia boleh, orang dia lain boleh, orang lain nggak boleh kebalik nih, gitu. guys. Ya itulah nggak tahu lah gimana gitu. Oh ya tadi tuh ngeliat si ini sih Nyak Kopsahnya bilang dia minta ke menteri siapa? Siapa?
Menteri Pariwisata. Sandiaga Uno. Dia minta Pak Sandiaga Uno, saya minta kita dihadirkan, saya ke si apa Bukan Bu. bukan dulu sama Omai. Omai dan Juju. Juju berempat dihadirkan. Maksudnya apa? Buat apa? Kok jadi ngelunjak ya? Mungkin kali ya. Kayak penting banget. Nah. Ya udah selesai masalahnya. Mulutnya udah selesai gitu. Ya udah gitu kan udah populer juga. Nah, ya udah nggak usah digede-gedein lagi. Nggak bagus juga sih kayak gitu. Maksudnya kayak jangan menampilkan sesuatu yang terlalu gini di medsos, karena gimana ya, anak-anak ini kan sekarang udah makin bebas ya mengakses sesuatu ya. Mereka bisa lihat di handphone gini-gini. Kalau ngeliat orang kayak marah-marah, ngamuk kayak gitu-gitu kan ditonton anak-anak kan juga nggak enak ya. Maksudnya kayak gimana ya? Takutnya anak-anak ini nanti biru gitu ketika ada orang. Oh berarti orang kalau kita ini orang kita marah harus begini nih, ngomong teriak-teriak gini-gini, takutnya gitu ya. Jadi kalau yang udah ya udah lah gitu ya kan. Apanya? Bukan yang pertama itu kan keluar dong sampai apa teriak-teriak gitu kan. Udah aja kaget tuh. Apa nih? Jadi ingat dulu siapa yang mukul-mukul meja itu? Iya pertama. Ada dulu tuh siapa? Lupa. Rame juga waktu itu. Sempat rame juga tuh. Lupa ya, siapa ya? Yang masalah apa? Mungkin dari traveler masih ingat kejadian bisa spill lah. Iya lupa siapa ya? Yang banting-banting gitu, yang mukul meja. Ada kok. Dan tempat rame juga cuma Nah itulah kejadiannya sekarang. Tapi sih mereka tuh jadi kayak ini ya. Sekarang tuh ada di sosial media, bahkan di kehidupan masyarakat itu jadi kayak sosial media itu jadi patokan banget. Iya. Padahal nggak gitu juga, diminta kedewasaan kita untuk melihat sesuatu atau melihat sesuatu itu benar apa enggak, kayak gitu. Nah, nggak tahu juga sih. Karena sekarang sosmed juga nggak bisa pakai 100% sih. Iya. Gampang banget lah, bisa chatting gitu gampang lah, gitu chattingan. Malah sekarang tuh lebih gampang, misalnya mengajak seorang ke titik tertentu gitu, mengarahkan orang ke titik Iya. tertentu itu paling Gampang. banyak banget tuh. Apalagi ini udah dekat 2024 ya, buzzer itu gunanya kan buat mengarahkan orang ke satu titik. Iya. Nah, Paling gampang emang taruh yourself. nih guys, Jajanan Jalan. udah tuh jadi gemblong. udah mulai rame nih. Iya. Tuh, lagi nggak tahu udah tahun segini masih aja bully badan orang. Tapi emang parah ya. Sekarang kan rame banget kasus-kasus juga ya, baca gitu. nggak tuh? Gila, Bunda tuh sampai gini loh, kayak aduh, sampai takut gak sih kayak Membuli iya, ya. sampai kayak kalau apalagi ini anak-anak loh. Oh, iya. Anak-anak tuh, aduh anak-anak masih SD, SMP, kok serem banget ya, gitu kan. Maksudnya kayak, kok udah begini aja ya anak-anak ini, ya nggak dipikirin. Bunda juga dulu waktu kecil juga suka berantem ya, yang tahu waktu di Banjarmasin Bunda SD tahu banget nih siapa jagoan waktu itu di FDN Pasar Lama 4. Siap. tapi bedanya kalau yang sekarang itu tuh lebih parah banget ya. Parah banget. Ini yang terakhir yang bener-bener bikin shock itu tau nggak sih? Yang mana? Anak SD kelas 6 cewek, dia sampai terjun di lantai 4 sekolah. Nani? Aduh, Ya nggak, itu Bunda pas ngebaca tuh yang bener-bener depresinya parah banget itu. ya, karena apa? Karena kita kan punya anak juga kecil ya, dan juga usia-usia sekolah. Itu sumpah takut banget loh. Bullying itu tuh takut banget. Ini nggak tahu tapi ceritanya gimana, karena masih dalam penyidikan kepolisian ya. Yang kelas 6 ini nih. Nah cuman katanya ada waktu itu ada temennya atau siapa tuh yang cerita, terus ada juga Bunda baca di komen, ini baca di komen ya. Jadi katanya dia memang tetanggaan, maksudnya kayak di satu daerah. Nah, ceritanya si anak ini memang kerap sekali itu dibully di sekolah. Nah, gitu. Dikasih tahu nggak bulinya kenapa? Enggak dikasih tahu. Jadi ceritanya nih si anak ini katanya sering disisir, terus ketika di rumah pun anak ini juga sering dimarahin sama orang tuanya. Apakah anak ini pas dibully di sekolah dia ngadu ke orang tua tapi malah dia yang dimarahin, kan nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ya, ini cerita dari komen netizen ya, bukan Bunda ini. Terus habis itu terakhir sebelum dia itu lompat, katanya dia itu dibully temannya sebelum itu. Terus habis itu kayak entah lapor di guru atau gimana, atau mungkin gak terlalu ditanggapin.
dia lari ke kamar mandi. Di kamar mandi dia teriak-teriak katanya, nangis. Pas dia kesel atau apa ya, keluar dari kamar mandi, dia ambil kursi katanya, terus dia naik, terus dia lompat. Oh ya? Iya, sempat dibawa ke rumah sakit tapi nggak tertolong. Nah itu satu tuh yang anak itu, yang katanya bully. Terus yang Cilacap, ada kan? Ya. Lihat nggak videonya di Instagram? Oh yang dipukul. Gila, iya. Terus yang lain nonton rame-rame malah videoin gitu. Videoin, terus ada juga yang ikutan kayak nonjok doang gitu kan. Aduh, satu orang lawan berapa tuh, Bunda pengen ngeliatnya. Aduh tuh SMP loh, SMP. Dan tau nggak cuma gara-gara apa? Gara-gara cewek. What? So jagoan banget, anak orang ditendang apa segala macam. Aduh, udah pas ngeliat videonya panjang loh itu. Oh ya? Panjang videonya, yang Cilacap. Terus yang paling gempar kan Mario Dendi. Ya kan itu juga kan perilaku bullying gitu. Terus habis itu ada lagi yang di Gresik ya, kalau nggak salah ya, yang anak SD yang matanya dicolok pakai tusukan cilok, yang sampai katanya buta. Tuh, yang ujung-ujungnya katanya orang tuanya diintimidasi tuh sama salah satu pejabat yang disuruh untuk udah nggak usah di blow up lagi kasus ini. Terus ada lagi di Sulawesi juga sama kejadiannya, yang ditusuk juga matanya pakai apa gitu, sampai katanya itu ditusuknya itu kena di kornea gak macemnya. Itu tuh ada 4 nih contohnya perilaku bullying. Emang parah sekarang sih, emang parah banget. Tapi nggak juga sih. Kayak gitu mah nggak parah. Dari zaman dulu ada. Aib mengalami. Gara-gara cewek gitu juga. Tapi bukan misalnya gini, deket sama satu orang, terus orang ini suka sama itu cewek. Cuman dituduhnya kita ini, itu sampai bawa 12 orang tuh. Buat mukulin ya? Nggak dipukulin, cuman dikeroyok. Cuman dia bilang, alasannya apa? Karena deketin cewek ini. Loh, deketin bukan berarti suka. Iya. Terus pokoknya nggak boleh lagi gitu. Cuma cemen aja sih orang zaman sekarang suka sama cewek mesti bawa orang lain gitu. Iya. Nah, terus ngebully ya. Kita juga dulu pernah Sering, ngebully. Tapi ngebully itu bercanda. Tapi masih temenan gitu. Masih ngebully itu masih bercanda. Misalnya gini dulu ngebully. Woi, kok anak bapak yang kumisan ya? Nah, kumisan yang tebal itu bapaknya gitu. Iya. Oh ya anak kumisan, nah kayak gitu-gitu, tapi Terus bukan ngebully. Ya, terus sama bapak, kayak kakak bunda tuh di sekolahnya dikenal sama nama abah tuh, jambek dipanggilnya. Cuman itu tuh kayak apa ya, akrab, bukan yang kayak oh jambek, bukan permusuhan gitu. Tapi kalau yang ini sekarang ini emang bener-bener yang jahat gitu, bullying itu jahat gitu loh. Apalagi sudah sampai main fisik kan, yang apa ditendang anak orang, kepala digeprek segala macam. Gila nggak tuh? Bunda kalau jadi mamanya udah jahat itu. Yang ngelakuin gila aja, nggak ada istilah damai, mau dia masih anak kecil kayak segala macam, nggak ada ceritanya. Tapi ya jadi ingat juga dulu. Kita dulu ya, abangnya dipanggil apa? Kita kayak ada teman gitu ya. Dipanggilnya karena dia dari bapaknya. Bukan. Jadi ada teman, abangnya tuh entah kenapa itu dipanggil Pengka. Pengka tuh nggak tahu entah kenapa dipanggil Pengka. Itu sampai adik-adiknya yang laki-laki dipanggil Pengka. Nanti kayak bisa teman gitu. Datang dari Pekanbaru pindah sekolah, pindah ke tempat saya. Terus ditanya, di Pekanbaru itu, daerah kota Pekanbaru itu dulu ada nama tempat prostitusi, namanya Taleju. Oke. Dan begitu dia datang, dia ada Pekanbaru, wah tahu Taleju dong, ketawa aja. Dah, akhirnya dia dipanggil Taleju. Sampai adiknya itu dipanggil Taleju. Loh, maksudnya itu bully? Bully kan? Cuman orang yang dibully happy aja gitu, tidak menyakiti secara fisik dan emosional. Nah, tapi ketika si perilaku bully ini sudah menyakiti fisik dan emosional, bikin orang stres, bikin orang sedih, bikin dia takut untuk ketemu, bikin dia takut untuk sekolah, itu udah nggak bener, iya kan? Makanya kata Bunda sekarang nih, anak-anak zaman sekarang itu kita udah nggak bisa lagi loh cuman kayak ngajarin kamu kalau misalkan sama orang harus baik ya, kalau misalkan kamu diganggu orang udah kamu diam aja, nggak usah dilawan, laporin ke guru. Kayak udah nggak bisa deh. Kalau Bunda sama anak sih, Bunda bakal nyuruh mereka lawan. Kamu dipukul balik aja. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau ada apa-apa di sekolah lapor guru. Ya, sekarang gurunya care atau enggak? Pengalaman ayah sih enggak. Masakah? Karena mereka udah banyak nih kan, nggak semua guru lah. Mungkin ada yang care, tapi akan susah nyari gitu. Nanti pihak sekolah paling akan berkelit apa? Ya kan kita udah ada kok program untuk mengurangi perundungan, untuk mengurangi bully apa segala macam gitu kan. Paling kayak gitu kan alasannya. Memang penting banget sih sebenarnya di lingkungan sekolah itu lebih peka ngelihat anak. Cuman ya emang itu susah, cuman harus gitu kan. Karena
perbulian ini ternyata banyak sekali terjadinya itu di lingkungan sekolah. Justru anak SD loh udah ngerti mukul, nyolok mata orang loh. Itu kan serem ya gitu kan, menyakiti, terus melihat temennya berdarah-darah kayak gitu, terus apa nggak takut atau gimana gitu. Emang penting sih sebenarnya ada kayak kurikulum atau apa yang untuk apa sih menginikan anak biar nggak ya anti bullying lah gitu, biar mereka sadar kalau ngebully itu nggak baik. Kayaknya mesti dihidupin lagi yang berhubungan dengan budi pekerti. Budi pekerti. Yes sir, baby I'm a boss. They say yes sir. Kayak gitu. Fokusnya kayaknya Menteri Pendidikan ke sana deh. Lebih ke pendidikan moral ya sekarang itu gitu. Karena sebenarnya kalau untuk pendidikan lain-lain ya bisa gampang kan gitu. Tapi kalau pendidikan moral ini kan susah banget gitu. Apalagi di zaman medsos gini nih. Anak-anak kan bisa bebas nih ngeliat kan. Dari cara omong-omongan lah apa, terus meniru perilaku yang di sosmed. Makanya sebenarnya harusnya orang-orang gede ini kalau bersosial media harus lebih bijaksana gitu kan, jangan yang asal-asal lah gitu. Terus jangan dinaikin tuh yang aneh-aneh yang nggak penting-penting berfaedah itu. Justru penontonnya lebih banyak. Gimana dong, duit di atas segala-galanya sekarang juga gitu. Makanya itu Bunda ini karena punya anak ya paling takut sebenarnya kalau ada bully itu, bener loh. Makanya kadang-kadang kan kita juga nasihatin anak kita gitu kan, kayak kamu kalau misalkan dipukul sama temen kamu udah diam aja, nanti bilang kemis ya, pasti selalu begitu kan. Tapi kalau sekarang Bunda enggak, kalau misalkan teman kamu misalkan ngata-ngatain kamu, ya udah kamu diam, gak usah didengerin ya kan. Tapi kalau misalkan temen kamu udah mukul kamu nggak salah apa-apa, dipukul balik. Kalau mamanya marah ketemu sama kita, ya kan, kita ngobrol. Kenapa anak kamu ya kan, kita ngobrol aja gitu. Gimana? Banyak kan bully-bully di sini. Naik motor. Berarti kita lebih kutu nih, Beb. Lebih kutu. Jadi ingat nih dulu waktu kelas 4 SD ayah. Entah kenapa waktu itu di kelas itu ada 2 namanya Taufik. Jadi entah menurut ayah hari itu kayaknya ayah nggak bikin masalah apa-apa karena ayah sibuk main. Nggak tahu yang Taufik yang satu laginya. Terus tiba-tiba ada guru masih muda, kayak guru ini masih muda, kelas 4 SD nih kita. Tiba-tiba masuk kelas, tutup pintu, marah-marah. Pokoknya nggak jelas dia marah-marahnya kenapa. Tiba-tiba dia nanya, Taufik, ngapain kamu datang sekolah? Terus kita diam kan sambil lihat-lihat, Taufik ada 2 nih gitu. Taufik yang mana? Ya udah, ayah coba ambil inisiatif kan, buat belajar Pak. Apa? Buat belajar. Dia datang ke meja ayah langsung ditampar. Pak, ya. What? Tuh dari meja. Nggak tahu. Terus saya bilang, kenapa Pak? Terus dia diam pergi. Kelas terus dia tutup. Akhirnya udah kan, ayah keluar. Terus saya ngomong sama kepala sekolah, Pak, saya ditampar sama bapak ini. Terus si kepala sekolah cuma nyalain novel pergi. Ya, itu tuh kadang-kadang. Coba. Guru tuh. Guru tuh kadang-kadang kayak gitu, memang itu yang sebenarnya disayangin, yang disayangkan gitu. Maksudnya kayak gimana ya gitu ngomongnya gitu. Nah, nggak heran sih sekarang ya, kan ada kejadian atau beberapa kejadian di mana orang tua ini ngamuk ke guru gara-gara dia ditegur sama guru, bukan ditegur ya, dikasarin sama guru. Anaknya dikasarin bukan ditegur, karena kasar sama tegur tuh beda ya. Kalau menurut ayah sih, kalau dia kasar, ayah kasar juga, mukul gitu ya, pukul lagi gurunya nggak apa-apa. Emang boleh gitu mukul orang, gitu ya. Tapi kalau dia ngomongnya, nah terserah kalau ngomong. Tapi lama-lama kan guru ke murid tuh jadi ikut ngebully tuh. Berapa kejadian kasus tuh ada murid tuh dibully sama guru. Iya, ada memang. Ada aku waktu itu cerita juga podcast ya. Jadi waktu itu ini kita Mirzani ya kalau nggak salah. Jadi dia cewek, dia ini kasihan loh. Dia mengalami schizofren, bipolar gitu dari dia SMP apa kalau nggak salah ya. Itu pun juga dipicu salah satunya dibully sama guru. Jadi gurunya bilang gini, ini kamu, dada kamu lah gitu ya, gede banget, sering dipakai om-om. Nani? Guru loh yang ngomong. Depan kelas, depan teman-teman dia. Sorry nih ya, guru. Kayak gitu. Jadi memang nggak semua guru seperti itu. Alhamdulillah banget nih kalau misalkan ada guru yang sebegitu care-nya dia, yang baik. Maksudnya masih ada sih guru yang baik. Ada kok. Maksudnya yang dia nggak hanya kayak datang ke sekolah, ini kerjaan gue nih ngajar sesuai dengan ini habis itu udah pulang gitu kan. Tapi nggak berinteraksi dengan murid, nggak ini segala macam gitu. Tapi kalau misalkan ada guru yang care, misalnya ngeliat, kayaknya
murid gue nih hari ini tuh agak beda ya, bukannya ada apa nih. Terus kayak guru itu juga kayak ada guru BK, biasanya kan ada guru BK ya, harusnya dia memperhatikan tuh tiap kali murid istirahat, kan dia ikut nongkrong di kantin atau apa, dia akan dengar kan, oh nih murid-muridnya sekarang pergaulannya kayak gimana nih, ngobrolnya gimana, ya kan, harusnya kan seperti itu kan. Tunggu, guru BK tuh kerjanya apa sih? Kalau dulu tempat bunda jualan, dia produk CNI. Guru BK. Mohon maaf ya ibu. Jadi bunda itu dulu langganan banget ya SMA di razia. Gara-gara baju ketat, bukan ketat yang gimana sih, ketat, terus rok tuh dibilang ketat, terus sepatu. Pokoknya bunda sering lah, tapi untuk masalah kayak gitu doang ya, bukan yang kayak gimana-gimana. Terus pernah juga sih bunda dipanggil ke guru BK cuma kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kayak misalkan murid ketahuan nakal atau apa kayak gitu-gitu baru guru BK gitu. Tapi kayak untuk kayak ada murid yang misalkan berantem atau segala macam, guru BK nggak pernah hadir di tengah-tengah sih. Atau Tapi nggak tahu ya. Ini kalau versinya ayah, bandel sekolah ya, bandel ya. Ayah ngerokok tuh udah dari SMP. Ngerokok. SD. Oh SD ya. SD kamu ceritanya pas Boleh. 6. Parah banget. Tapi kan nggak pernah yang di sekolah. Dalam arti kayak dulu ya, SMA lah, SMA ya. Sengaja jalan dari rumah itu 45 menit jalan nyampe ke sekolah. Aja buat bisa ngerokok di jalan. Tapi begitu masuk sekolah, udah nggak ada sekolah, tuh sekolah udah. Iya, sekolah. Sekolah gitu, nggak bandel-bandelnya nggak ada. Yang pernah sih berantem sekali, cuma sekali itu aja. Udah, habis itu udah nggak pernah. Nah nanti pulang sekolah, jalan kaki lagi, ngerokok lagi gitu. Ya kan? Nah ini ada kemarin anak sekolah marah-marah sama gurunya di kelas. Kalau mau jagoan tuh ya, Luar kelas. udah keluar kelas, datangin pasar, teriakin satu-satu tuh. Kalau enggak, datang ke pangkalan nih. Pangkalan apa, Jack? Pangkalan Angkatan Udara atau komplek ABRI itu datangin, teriak lah di situ, tantangin satu-satu. Itu kalau jagoan. Tapi kalau rame-rame enggak, ngapain gitu. Kalau berantem sendiri-sendiri. Makanya sekarang memang anak-anak itu krisis ini sih sebenarnya sih. Banyak moral ya, etika. Terus juga anak-anak nih cewek tuh harus banget tuh juga mereka tuh dibekali sama biar mereka bisa membela diri lah gitu. Jangan, anak itu juga jangan selalu kita ajarkan untuk mengalah, ya misalkan udah nggak apa-apa ya kan, kayak udah nggak apa-apa deh ini aja, atau misalkan udah nggak apa-apa kamu diam aja, jangan. Karena anak-anak itu juga mereka harus punya loh daya marah, mereka harus bisa marah ya kan, emosi lah gitu, terus membela diri gitu, itu nggak apa-apa gitu, asalkan dilakukan dengan alasan yang masuk akal ya, maksudnya mereka punya alasan gitu, dia duluan misalkan kan yang ini gitu kan. Karena kalau nggak gitu malah anak kita yang jadi korban nggak sih, dipukul apa segala macam, misalkan dia diam aja, terus nanti dia nggak berani speak up, nggak berani ngadu ya kan, itu tuh yang kasihan gitu. Bahkan ada yang katanya tuh dibulinya tuh sampai bertahun-tahun loh, si anaknya tuh nggak berani ngomong gitu kan. Psikologisnya kan kasihan. Kebayang nggak kamu misalkan tiap kali dia bangun tidur dia harus kayak aduh hari ini sekolah lagi, nanti aku diapain lagi nih sama si ini, kasihan kan, mau cerita ke orang tua nggak mungkin ya nggak. Nah yang kayak gitu-gitu loh sebenarnya yang kita takutkan ya. Semoga aja sih anak-anak kita tuh terlindung ya dari, maksudnya nggak jadi orang-orang yang membuli dan tidak dibully gitu ya kan. Gitu. Ya di sini sih juga memang penting banget peran orang tua dan pelajar ya, pendidik gitu, di sekolah gimana, di rumah gimana, jadi biar selaras gitu ya kan. Oh ini agak macet ya? Sabtu kan? Ya Sabtu. Iya. Karena depan kita ada jalan perbaikan. Nah ini guys yang bikin macet, lagi dibenahin. Ini dulu jalannya yang ini nih, yang kita lewati sekarang. Tapi di sebelah kanan longsor, maka dijadiin cuma satu jalur, jadi bukan tutup. Nah sekarang ini jalannya dibesarin. Jadi agak enak. Nah sebelah kanan ini nih longsor dulu. Itu langsung lebah. Serem Lebah. banget. Asli bener, apalagi kalau lewat sini malam ya. Aduh, itu lampu di sini nggak ada lampu jalan. Nggak tahu kenapa nih nggak ada lampu jalan. Oh ini kali jadi pusat wisata para indigo. Aduh, serem pokoknya.
Kalau lewat sini malam tuh, Ini lagi dibenahin jalannya, jadi agar nggak buka tutup lagi. ini longsornya dari pertama kita pindah di Bandung. Sekarang baru Berapa tahun dibenerin. berarti? 7. Iya, mohon maaf aja ya. Tujuh tahun, seumurnya Sila kita di Bandung. Iya, dipikir sih longsor. Bener pikir tuh 2-3 bulan setelah itu tuh udah dibenahin ya. Ternyata 7 tahun nih. Dibenerin, Dibenerin. cuman nunggu waktu aja. Banyak monyet-monyet. Tuh tiang listriknya udah sampai miring-miring kabelnya. Ini banyak banget tuh. Sila lihat masih Sila. Kita nggak perlu ke taman safari ya. Nih tuh udah ada tuh pinggir jalan. Hemat. Apalagi waktu zaman corona Oh, ya kan ditutup. Jadi di bawah Iya. ini tuh ada wisata Curug Wisata. Cimahi. ya, Curug Cimahi. Nah waktu covid kan ditutup tuh. Jadi ini monyet-monyet mungkin nggak ada yang ngasih makan. Itu semua keluar nih ke jalan nih banyak banget lucu banget. kalau untuk COVID mobil kan jarang, Jarang lewat. jadi mereka monyetnya naik ke atas. Nah kalau kita lewat tuh, wah pada Pada berkumpul. Katanya sih bagus Curug Cimahi-nya, cuma kita nggak pernah lupa. Masih udah dibuka belum? Udah sekarang udah semenjak yang apa tuh yang itu dicabut apa status siaga covid gitu dicabutnya udah. Kok Taufik Hidayat tuh nyalek ya? Dulu ngefans juga nih waktu ini zaman bulu tangkis dulu. Sama dulu Hendrawan. Ini stasiun angkot. Stasiun Ya angkot. terminal. Terminal ya. Stasiun kereta api. Dulu kereta api. Simbol ayam, cireng isi, cilok. Toko mas banget. Depan. Bagus tempatnya kayaknya. Ini apa Ini pasukan berkuda ya? berkuda. Bagus, tempatnya bagus banget asri gitu. Kemarin dia jadi apa? Komandan. Komandan 17 Agustus. Bukan di komandan sana. yang 17 Agustusnya, tapi penjemput bendera. Penjemput bendera ya. Oh. Yang iya. berkuda, pasukan Berkuda, berkuda. iya. Nih, Ibunya baik banget. Pos kedua. Oh, belakangnya kan bagus banget tuh bukit tuh bersih gitu. Ih bagus banget ya. Boleh nggak ya main ke dalam sini? boleh. Foto-foto dasar gitu. Tapi jalan jongkok dulu nih dari Jalan depan. jongkok. Sampai belakang. Terus apa? Nani? Masjid apa ya? Kok nggak ada posnya? Lagi dibenerin nggak? Lagi dibenerin ya? Oh nggak pernah. Oh di situ kan. Kita tanya deh. Coba. Kayak nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Selesai COD. Kita lanjut ngedrop barang. Jadi gitulah. Ya sih. Bully itu serem banget, sumpah takut banget loh. Ya memang jadi itu sih, memang ya harus peran dari keluarga, lingkungan di Nah, rumah iya lingkungan. membiasakan untuk anak tuh berucap baik, ya kan, berlaku baik. Kadang-kadang kita juga mungkin kita tanpa disadari, kadang juga pernah ya membuli anak, tapi nggak maksud membuli ya. Kayak misalkan manggil anak dengan kayak apa ya, sebutan-sebutan yang kayak aduh kok kamu Fisik. sekarang kayak gitu-gitu loh, yang fisik gitu-gitu kan bisa jadi gitu. Terus di sekolah juga kalau bisa sih ya sekolah lebih memperhatikanlah pergaulan apa murid-murid ya kan, anak-anak bocah dilihat lah satu-satu mukanya pas pagi waktu kelas gitu kan. Ya, sekarang misalnya, mungkin kalau dulu lingkungan itu masih bisa dikontrol dulu ya. Iya. Kalau misalnya gini, di rumah udah bisa dikontrol nih, sekolah bisa dikontrol, ya kan? Tempat main bisa dilihat dia mainnya di mana nih. Deket-deket lah tetangga-tetangga paling kan. Iya. Yang jadi masalah sekarang itu nggak bisa Medsos. dikontrol lagi, Internet. medsosnya itu nggak bisa dikontrol. Ya. Nah, jadi tugasnya sebagai orang tua sih semakin berat. Betul. Ditambah lagi kalau ada guru bilang, loh kita tugasnya ngajar,
ya kan, nggak ada hubungan ke sana. Masalah misalnya apa berantem dan segala itu bukan urusan. Nah, sekarang ngapain lingkungan itu kan lingkungan sekolah, nggak bebanin sih, cuman ada waktu anak kita di sekolah, ya kan, ada waktu anak kita di rumah. Nah, itu tanggung jawab kita tuh. Di sekolah tanggung jawab guru. Iya benar, emang harusnya begitu sih gitu, kayak jadi orang tua kedua kan ibaratnya gitu. Karena menurut Bunda sih memang sebenarnya sekolah itu tuh harusnya visi misinya bukan hanya untuk anak ini pintar, mengerti rumus ini segala macam, enggak. Tapi menurut Bunda justru yang lebih utama itu lebih ke perilaku, behavior, moral ya gitu kan, kayak apa yang dia pelajari dia bisa menerapkan ke perilaku dia gitu ya kan. Ya misalkan nih dia dapat pelajaran agama di sekolah gitu kan, kita tuh nggak mengharapkan anak ini cuma anakku udah hafal nih 30 juz, udah hafal ini apa aja masih umur segini udah hafal 30 juz. Kalau Bunda sih jujur ya, kalau kepengen alhamdulillah ya kalau anak bisa, cuman tidak, maksudnya kayak Bunda tuh lebih kayak kepengen dia tahu nih, dia tahu artinya, dia tahu mengamalkannya tuh kayak gimana, jadi manusia yang lebih baik kayak gitu loh maksudnya tuh. Kalau Bunda tuh pengennya gitu. Oh my god, who the hell cares? Enggak, Bunda sih tidak mengejar nilai akademis ya, tapi kayak lebih ya perilaku anak sih gitu, berhasil atau enggaknya tuh Bunda mau lihat di perubahan perilaku anak sih menurut Bunda. Cuman kan sekarang sistem pendidikan kita kan hafalan semua. Iya. Ya kan, bukan pahami. Apalagi zaman kita dulu. Kita dulu apalagi hafal semua. Setiap hari tuh maju ke depan loh, ngapalin dulu sampai ke undang-undang tuh dihafalin, sila butir-butir dihafalin, sumpah ya Bunda waktu SD tuh giliran tuh satu-satu. Dihafalin itu. Tapi ya memang sih ada beberapa yang bisa dihafal. Nanti dijelasinnya, cara ngejelasinnya sekarang. Tapi nggak tahu lah. Cuman ya manusia itu ada yang bisa menghafal, ada yang nggak bisa menghafal kan? Iya. Dan nggak bisa disamaratain gitu. Udah pernah juga dulu waktu SMP tuh disetrap di depan, nggak hafal surah apa ya dulu. Lupa. Padahal sebenarnya kalau Bunda sih ya kalau nggak hafal tuh nggak apa-apa, masih bisa dia lihat, maksudnya baca Qurannya atau apanya tuh nggak apa-apa. Yang penting dia kayak tahu ini tuh artinya ini, kenapa sih aku harus baca ini tuh, kenapa sih aku harus begini gitu kan, untuk apa sih aku misalkan, untuk apa aku ngaji, untuk apa aku sholat, untuk apa aku ibadah kalau misalkan yang muslim ya gitu, itu buat apa sih gitu loh. Itu loh sebenarnya yang Bunda tuh pengen gitu, kayak ini gitu. Nah ya sih, maksudnya gini, kemajuan itu tanpa disadari terjadi, ya kan, mau nggak mau kan. Dulu nih orang tua itu, zaman orang tua kita gitu, sekolahnya SMA itu udah paling tinggi itu dah. Ya kan? Ada yang tamat SD, ada tamat SMP, tapi yang paling tinggi yang bisa masuk misalnya pegawai negeri itu dulu SMA. Bisa ya. Itu langsung diterima. Kalau SMA, kalau SMP setengah-setengah tuh. Nah sekarang standar pendidikan semua rata-rata zamannya kita ya S1. Iya, harus sarjana minimum. Nah sekarang entah kenapa standar pendidikan tuh naik jadi S2. Oh ya, sekarang tuh S2? Enggak sih, cuman orang rata-rata sekarang sekolahnya B1 lanjut S2, B1 lanjut S2. Iya, benar. Gitu. Nah sedangkan di luar negeri orang ngambil S2 itu dengan memang dia punya satu posisi dosen, tenaga pengajar atau tenaga expert, dia ngambil di situ. Profesional dia nggak ambil S2, tapi dia ambilnya sertifikasi, dia ngambilnya. Gitu. Nah di luar negeri misalnya orang itu gelar itu hanya untuk di kampus sama dunia kedokteran. Kalau di Indonesia buat di undangan. Bahkan sampai di nisan mau ditulis. Tapi dulu almarhum abahku pengirim paket ke Bunda ya, pas Bunda lulus nih ya, lulus kuliah ya, dia ngirim paket ke kosan ya, penerima dia kan, Ananda Bunga Hayati SPSI. Itu satu bentuk kebanggaan ya. Apa itu oke gitu kan, it's okay. Cuman sekarang itu jadi kelihatannya overdosis jadinya. Ada tuh yang sampai detail-detail kayak
detail-detail yang dia ikut sertifikasi tuh ada yang dimasukin loh. Kamu tau kan kayak misalkan CFP, RFP, yang kayak gitu-gitu tuh sampai panjang gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau itu untuk menjual diri, maksudnya bukan menjual diri dalam konteks negatif enggak ya. Selama Kayak player buat jualan itu ya salah. untuk bisnis kayak misalkan dia nih konsultan finansial atau bisa sebagai speaker. ya itu nggak apa-apa, emang harus kan. Jadi kan orang tahu kan kredibel kok memang. Ini di Nissan pun ditulis. Tapi kalau di kan kayaknya agak gimana gitu ya. Ya gitulah ya zaman. Tapi semakin tinggi, kenapa ya semakin tinggi pendidikan orang sekarang justru yang disebut dengan moral itu makin turun. Oh shit, not good. Tuh kan? Turun kan? Contohnya? Ya. Misalnya gini ya. Seharusnya rata-rata pendidikan kan udah tinggi nih. Tapi kenapa tingkat bully naik, anak-anak semakin kurang ajar, anak-anak muda sekarang ini semakin Tidak beretika. gitu. Atau misalnya ada orang tua nggak punya etika, dilihatin ke depan orang segala macam, banyak kok. Sekarang yang jadi masalah pendidikannya atau memang sekedar cuman gelap. Sekolah itu kan merubah pola pikir orang kan, Iya harusnya. ya. Tapi nyatanya Nggak semua ya. ya, tapi kan kita lihat rata-rata ya, semakin sebenarnya nih logika idealnya nih, semakin tinggi di pendidikan maka etika orang kan semakin tinggi nih harusnya. Harusnya. Ya, tapi enggak kok. Malah sebagian besar orang sekolah tinggi buat ngebodohin orang lain. Yep. Buat ngakalin sistem, ngakalin undang-undang. Sekolah hukum buat ngakalin hukum. Ngapain? Itu, ya itu hanya masukan ya. Masa pertanyaan open question aja. Ada apa sih sebenarnya zaman sekarang? Oke, ini kita lewat sini lagi nih. Sekolah memang sekarang tuh PR loh, orang tuh nyari sekolah tuh sekarang aduh. Karena mau masuk negeri juga sekarang tuh orang ribet apa yang itu apa zonasi itu. Iya. Tapi SD enggak ya, katanya SMP SMA ya yang baru ada zonasi itu di SMP SMA ya. Kalau yang negeri ya. Kalau swasta kan bebas kan. Kenapa sih harus begitu ya? Zonasi itu? Alasan enggak ngapain orang berebut di SMP SMA? Karena kalau gini, kadang kan orang tua tuh pasti pengennya anaknya masuk sekolah yang favorit gitu, yang bagus gitu. Nah kadang-kadang di sekolah favorit ini tidak termasuk di zonasi kita. Jadi misalkan ya kamu rumahnya di A gitu ya, terus sekolah favorit ini ada di C gitu kan. Nah kamu ini zonasinya tuh di A dan B doang nih yang deket gitu kan. Tapi kan kita nggak apa-apa lah jauh, yang penting sekolah favorit gitu kan. Banyaknya kayak gitu. Jadi banyak tuh yang nebeng kakak yang siapa gitu kan, atau tiba-tiba dia jadinya ngekos katanya gitu ya. Anak SMP SMA sekarang udah pada ngekos cuman biar bisa sekolah di sekolah favorit walaupun itu bukan zonasinya dia gitu. Emang harus ya sekolah favorit? Kalau gue sih enggak sih. Tidak menjamin juga sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya mungkin memang kalau misalkan sekolah favorit mungkin pandangannya kan harapannya pasti kayak pengajarnya lebih oke. Tapi kalau guru-guru kan harusnya sama ya. Jadi mungkin cara metode penyampaian penjelasan kayak gitu kan tergantung guru masing-masing, bukan sih kreativitasnya pengajar kan gitu kan. Mungkin fasilitasnya atau apa ya, prestasi sekolah kali ya. Tapi kalau kita nyari kerja juga nggak ditanya tuh dulu kamu sekolah SMA di mana, misalkan SMA ini favorit, oh apa aja prestasi sekolah kamu, nggak pernah ditanya kan. Yang ditanya kan skill kita kan. Iya, Skill kamu bisa apa yang bisa kamu kasih ke perusahaan gitu kan. Jadi kalau menurut Bunda sih favorit itu sama aja kan. Itu nyatanya nggak sekolah favorit jadi presiden juga orang. Iya, sama aja sih kalau menurut Bunda sih. Kalau sekarang sih menurut Bunda tuh
pendidikan itu penting, tapi itu bukan jalur mutlak kamu akan berhasil di dunia kerja. Enggak, karena biar bagaimanapun juga skill yang nomor satu. Ya. Skill itu yang paling penting, itu adalah skill. Kamu punya apa yang orang lain nggak punya, itu adalah nilai jual kamu yang paling penting, ya kan? Iya. Ini banyak polisi ya. One way, Oh iya, one way. buka tutup. Buat tutup nih biar nggak macet ya. Iya kan? Ya, dijebak Iya. Skill lah yang paling penting. Maksudnya kayak ijazah hitam di atas putih itu ngebantu pas di admin doang. Setelahnya kan skill kita yang akan menentukan. Oh, ini gacoan yang buka di sini. Emang nggak sih? Nggak tahu. Kayak rame banget ya, Bang. Itu udah sih di gacoan yang di Bandung tuh yang kita sering tahu Iya. yang suka rame banget tuh. Tapi dia banyak konflik ya. Iya. Sering muncul di medsos itu, entah masalah izin lah apa gitu. Yang banyak sekolah yang ujung-ujungnya jadi karyawan juga. Yep. Coba. Kalau Bunda sih, kalau sekolah tuh yang penting sekolahnya lingkungannya bagus, aman, ya kan. Terus kalau guru-guru kan pasti mereka udah punya standar Ya. tertentu ya. Kalau misalkan bisa jadi guru kan harus udah pendidikannya yang berhubungan Menurut kita. menurut kita gitu. Jadi kayak sekolah favorit, sekolah mahal juga tidak menjamin sih anak itu akan sukses ya gitu kan. Nggak ada yang menjamin lah gitu. Tapi anak-anak yang punya kepribadian yang bagus, yang dia percaya diri, dia happy, dia optimis, terus dia bisa menentukan tujuan hidupnya gitu ya. Dia punya skill, ya kan? Dia punya skill. Nah, itulah nanti yang akan lebih menentukan mereka keberhasilannya gitu kan. Jadi guys, ini jalan tikus nih. Kalau kita macet tuh, hari kan macet tuh. Nah, ini bisa lewat sini nih. Sampingnya ini floating market. Floating market, arah floating market lanjut. Lewat jalan sini nih. Jalannya nggak bagus sih, aspal tapi nggak bolong-bolong gitu. Tapi oke lah buat hemat jalan ke sana. Waktu yang tempuh. Iya. Terus depan kan di kanan juga ada kafe, itu lumayan tuh. Kafe rumah-rumah Belanda ya. Piknik kopi namanya. Itu lodehnya enak ya. Lodehnya enak tuh. Jadi dia makanannya itu konsepnya kayak prasmanan, cuman dia cuma nyiapin sayurnya tuh lodeh. Jadi kayak lodeh tahu tempe, lodeh nangka kayak gitu-gitu. Itu boleh ambil sepuasnya, terus 19.000. Lauknya nanti dihitung lagi sendiri. Lauknya tuh kayak telur dadar crispy, ayam goreng, ikan asin. Enak ya, sambalnya tuh juga free. Enak sih. Itu enak sih. Tempatnya juga bagus, jadi kayak rumah Belanda, terus Pakai buat syuting kan kemarin iya ada, pernah ditutup itu pakai buat syuting film. Namanya piknik kopi. buat foto-foto sih Bagus. sih. Kita juga pakai beberapa kali foto di Ya, situ. foto deh. Jadi masalahnya jalannya jelek nih kan. Banget sampai di floating market. Tempat wisata. Udah lama juga dengan dia. Ini lumayan bagus nih kan jalan. Cocok. Sekolah. Mana ini ya kanan ini. Ya, nah kanan ini ada piknik kopi. Tuh nasi sayur rodes 19.000 makan puasnya. Cuma dia jam 7 udah tutup. Jam 7 malam. Ini ada yang jual kupak-kupak. Ya, banyak sih sebenarnya ini kafe-kafe udah nggak buka ya kayaknya. Dulu depan tuh kafenya. Kafenya lumayan, halamannya tuh luas, jadi Luas, anak bisa lari-larian tuh. Nih tuh kafenya. Dulu tuh ada 2 rumah tua ya, yang satunya udah dirobohin. Satu dipakai buat kafe. Cuman ada satu lagi tuh masih dihuni sama orang. Iya, ini sama orang. Jadi
sebelah Tempatnya kiri nih. tempatnya kan. Nah, driver lihat kan nih ruangan yang dibentuk oleh pohon-pohon kiri kanan. Jadi kalau malam tuh mantep banget. Nah, mantep kalau malam. Kalau foto juga keren jadi. Sepi, gelap, kayak berada di dimensi lain. Tempatnya enak, terus kalau udah sore tuh adem banget, enak. Makanannya enak sih, dan nggak terlalu rame. Nggak. Ya kan nih? Nah, masakan rumahan gitu lah. Makan rumahan, nggak terlalu rame lagi, jadi enak. Masakan rumahan ala-ala tradisional Sunda. Dulu rumah ini tuh yang punya keluarga siapa sih, dia tetap kok di Bandung, jadi punya peternakan sapi terbesar tuh. Oh iya, Lupa namanya keluarga siapa gitu. Itu yang punya rumah ini. temannya sih itu yang punya teropong bosan. Coba dia dulu pemasok susu. Yang sekarang masih banyak ya. Susu di arah Lembang ini masih banyak ya. Ya, Peternak apa sapi perahan susu. sama di Pengalengan. Pengalengan ya. Sebenarnya kita tuh suka tuh kalau misalkan ke kafe atau ke tempat yang kayak ada nilai historinya, sejarahnya. Aku tuh suka karena suka penasaran. Jadi habis itu kayak, oh ini apa sih? Terus biasanya aku browsing, googling gitu kayak sejarahnya apa. Oh gini. Kayak seru gitu, kayak ngebayangin. Oh jadi dulu nih orang tinggal di sini, terus gini. Kayak ngebayangin gitu loh. Ini akhir liwet strawberry yang nggak pernah sepi, selalu penuh. Go betul. Oke, siap. Nah, ini kan traveler. Kita ketemu jalan ini lagi nih. Oke, selamat menikmati. Jadi udah mau nyampe nih. Oh ya, depan tuh udah belok kiri. Itu udah di Green Forest nih, dia nih. Tempatnya bagus banget, bagus, rapi, bersih, banyak spot-spot enak buat ngelamun. Ada toko ini juga, apa? FO, Factory Outlet. Bagus, barang murah juga, banyak brand-brand Uniqlo tuh dia jual. Resto Pak. Biasanya Sabtu Minggu rame nih.
yang bawa anak-anak. Oke guys, kita sudah sampai. Bye.